Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian khauf. Khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut. Khauf menurut istilah, perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa. Nah, jadi itulah pengertian dari khauf. Ciri-ciri perilaku khauf. Yang pertama, merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merasa amal baiknya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Dan selanjutnya yang terakhir, ibadahnya semakin hari semakin baik. Berikut ini cara-cara agar memiliki rasa khauf. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah dilakukan dan mengingat-ingat dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, banyak mengoreksi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh perilaku khauf. Ahmad anak yang rajin, sholat 5 waktu. Walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya, Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Ahmad meninggalkan sholat. Berikut dampak positif dari perilaku khauf. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tetap rendah hati dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridhonya. Dan yang terakhir, tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Berikut pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu kembali atau rujuk. Taubat menurut istilah, kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh biasa disebut dengan taubat nasuha. Perintah taubat dimuat dalam berikut Quran Surat At-Tahrim dan Quran Surat An-Nur seperti yang ditampilkan di video ini. Inilah ciri-ciri orang yang bertaubat. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, semakin tekun beribadah dan beramal salih. Dan yang terakhir, yang keempat, berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang suram agar hidup lebih berarti. Jika tadi kita membahas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat, maka kita kali ini akan membahas tentang cara-cara berperilaku taubat. Yang pertama itu adalah menyadari bahwa dosa membawa kerugian. Yang kedua, rajin berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyak introspeksi diri. Dan yang keempat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, memohon maaf kepada sesama manusia jika berbuat salah kepada sesama manusia. Inilah contoh perilaku taubat. Rama menolak permintaan ibunya yang menyuruh beli gula di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian, dengan segera Rama meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari perilaku taubat. Nah, kali ini kita akan membahas dampak positif dari taubat. Yang pertama, akan memperoleh kembali jalan hidup yang benar. Yang kedua, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, jika tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, memperoleh semangat hidup baru. Nah, yang keempat, dapat mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, dapat menimbulkan rasa aman bagi lingkungan dan nyaman dalam pergaulan. Itulah dampak positif daripada perilaku taubat. Nah, kali ini kita sudah sampai di penghujung materi. Maka kita akan merangkum materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama tentang khauf menurut istilah, yaitu perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf berbeda dengan perasaan takut biasa.
Taubat menurut istilah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut dengan taubat nasuha. Nah, perintah taubat termuat dalam Quran Surat At-Tahrim dan Quran Surat An-Nur seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.